Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnatul Anwar dari Universitas Haluoleo, jurusan Agroteknologi dengan NIM D1B1222005. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu tugas makalah saya yang mana berjudul klasifikasi mikroorganisme. Baiklah, langsung saja mungkin untuk pembahasan yang akan saya bahas di sini sendiri itu ada 4 bagian utama, yakni yang pertama kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme, kemudian yang kedua bentuk pengklasifikasian mikroorganisme, kemudian yang ketiga perbedaan prokariota dan eukariota, dan yang terakhir yaitu klasifikasi dari Nitrosococcus oceani. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Nah, untuk kriteria klasifikasi mikroorganisme sendiri itu, menurut sumber yang saya baca itu ada 3, yakni spesies adalah suatu kelompok organisme yang merupakan keturunan yang berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, hal ini merupakan inti dari konsep biologi modern yang berkembang tentang spesies. Kriteria pertama ini secara tidak langsung menentukan batasan bahwa spesies merupakan suatu entitas historis. Kemudian yang kedua yaitu suatu spesies harus merupakan pengelompokan terkecil organisme yang berbeda nyata dengan organisme dari kelompok lain. Suatu spesies memiliki kesamaan ciri-ciri yang diduga diturunkan dari nenek moyang yang sama. Kesamaan tersebut terutama yang berkaitan dengan aspek morfologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu spesies. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga yaitu spesies merupakan suatu entitas yang mengalami isolasi reproduktif dari spesies yang lain. Hal ini mengandung makna bahwa suatu spesies adalah kelompok organisme yang dapat saling kawin dengan sesamanya dan menghasilkan keturunan yang fertil. Bagi spesies yang bereproduksi secara seksual, perkawinan antar jenis kelamin pada suatu populasi berperan penting untuk menjaga kelestarian spesies tersebut. Sedangkan pada spesies yang berproduksi secara aseksual, penguasaan suatu habitat ekologi di wilayah tertentu menjadi penting untuk dilakukan. Dan terjadinya reproduksi merupakan respon organisme terhadap berbagai faktor pendorong evolusi seperti seleksi alam dan aliran gen. Selanjutnya itu bentuk klasifikasi mikroorganisme. Nah, untuk bentuk klasifikasi mikroorganisme sendiri ini ada 7, yakni yang pertama kingdom, kedua filum, ketiga kelas, keempat ordo, kelima famili, keenam genus, dan ketujuh spesies. Poin pembahasan selanjutnya yakni metode pengklasifikasian mikroorganisme. Nah, untuk klasifikasinya sendiri itu ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu klasifikasi Adansonian atau numerik. Nah, taksonomi numerik adalah suatu pengelompokan makhluk hidup menggunakan algoritma numerik dari unit taksonomi yang diuji berdasarkan karakter-karakter yang diamati. Aplikasi taksonomi numerik dalam kontribusi klasifikasi biologis memungkinkan terwujudnya sirkumskripsi taksonomi berdasarkan prinsip yang tetap dan bukan berdasarkan klasifikasi yang bersifat subjektif saja. Kemudian selanjutnya yaitu komposisi DNA. Metode komposisi DNA ini berdasar kepada ikatan hidrogen antara pasangan basa guanin dan sitosin dalam DNA yang lebih kuat dibandingkan ikatan antara adenin dan timin. Selain itu, untuk satu spesies kandungan guanin dan sitosin relatif tetap atau berada dalam rentang yang sempit, sehingga hal ini memberikan dasar untuk pengklasifikasian. Metode ketiga yaitu homologi DNA. Pendekatan lain terhadap klasifikasi adalah dengan menyusun organisme individu ke dalam kelompok berdasarkan homologi urutan basa DNA mereka. Hal ini mengeksploitasi akan fakta bahwa untaian ganda terbentuk kembali dari untaian yang terpisah selama pendinginan terkontrol dari sediaan DNA yang dipanaskan. Selanjutnya yaitu urutan DNA ribosom. Metode yang menggunakan urutan DNA ribosom ini tampaknya sangat terpelihara selama evolusi, yang artinya struktur RNA ribosom dalam tahap evolusi sangat terpelihara dan kemiripannya erat dalam urutan nukleotida, mencerminkan hubungan filogenik
variasi urutan nukleotida pada gen ribosom terkadang sudah cukup untuk membedakan spesies yang berkerabat dekat. Baiklah, kita melangkah ke poin pembahasan selanjutnya, yaitu perbedaan prokariota dan eukariota. Di sini saya mengangkat 3 perbedaan, yaitu yang pertama, eukariota memiliki inti sel yang mengandung DNA, sedangkan prokariota tidak mempunyai inti sel dan materi genetiknya tidak berada dalam membran. Perbedaan kedua yaitu prokariota hanya mengandung satu lingkaran DNA kromosomal yang stabil dan tersimpan dalam nukleoid, sedangkan DNA dalam eukariota ditemukan dalam kromosom yang tertutup rapat dan terorganisasi. Perbedaan terakhir yaitu prokariota memiliki rasio luas permukaan terhadap isi. Di samping itu, sel prokariota biasanya lebih kecil daripada eukariota. Jadi, inti dari perbedaan ketiga ini adalah perbedaan ukuran antara sel prokariota dan eukariota. Poin pembahasan terakhir yakni berkaitan dengan klasifikasi Nitrosococcus oceani. Jadi Nitrosococcus oceani ini merupakan salah satu bakteria kemoautotrop yang hidup di air laut. Adapun klasifikasi dari Nitrosococcus oceani mulai dari domainnya yakni bakteria, kemudian filumnya Pseudomonadota dengan kelas Gammaproteobacteria, kemudian ordonya Chromatiales dengan famili Chromatiaceae, dengan genus Nitrosococcus dan spesies Nitrosococcus oceani. Nitrosococcus oceani ketika berada di suatu ekosistem, ia akan melakukan pelepasan nitrogen oksida dan gas nitrogen secara besar-besaran ke atmosfer yang akan melengkapi siklus nutrifikasi. Hal ini juga berkontribusi dalam menjaga konsentrasi nitrat dalam sumber nitrogen di laut dalam. Baiklah, itulah tadi beberapa materi yang sempat saya bahas. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya tutup video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.